Kalau saya mendatangi kantor kementerian itu nggak kelihatan, wartawan nggak tahu saya karena urusan saya urusan yang gelap-gelap. Jadi urusan yang sifatnya lobby-lobby dan dia tidak mau dia diketahui oleh media bahwa dia itu anggota DPR. Anggota DPR harus loyal dan menjaga perasaan. Ini ingat ya, saya sampaikan kepada teman-teman anggota DPR hari ini, baik provinsi kota-kota, rawat perasaan pimpinan partai. Satu. Rawat perasaan. Yang kedua, rawat dan jaga perasaan rakyat pemilih. Tadi kita ngomong soal fraksi, ketua komisi, ketum, bagaimana dinamika penempatan personil-personil di DPR ya, Bang, dari partai. Sekarang kita ngomong soal anggotanya nih, Bang, anggota komisi nih, Bang. Itu ada fenomena di DPR ini, khususnya untuk di komisi-komisi yang menjadi spotlight di DPR itu, Bang. Seperti Abang tadi bilang, itu komisi 1, komisi 2, komisi 3 itu yang ngomong itu aja, Bang, ya. Orangnya kayak sudah jadi juru bicara komisi gitu. 4-5 orang paling banyak. Yang lain itu kan dari sekian banyak itu yang ngomong itu aja. Ini fenomena apa sih sebenarnya, Abang? Iya. Jadi gini, kalau kita perhatikan yang sangat sering tampil di media massa, satu karena dia pejabat partai. Pejabat partai juga anggota DPR. Ya. Maka ketika media meminta tanggapan kepada anggota DPR soal misalnya pemilihan Kapolri misalnya, maka yang dicari itu adalah pimpinan partai, ya, yang kebetulan menjadi anggota DPR, karena pasti dia akan terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan politik di Komisi 3 misalnya. Nah, yang kedua itu adalah kalau misalnya pimpinan partainya tidak memberikan tanggapan karena dia bukan Komisi 3, maka akan dilihat siapa yang menjadi pimpinan Komisi 3 dari partai itu misalnya, ya. Karena biasanya media itu akan meminta tanggapan-tanggapan dari berbagai macam fraksi, ya. Dan dari fraksi itu tidak semuanya bisa menerjemahkan arah fraksinya kemana, ya, kemudian public speakingnya bagus dan sebagainya. Karena kadang-kadang itu bukan kehendak dari anggota DPR-nya, tapi karena media kalau meminta tanggapannya, pertama mudah, yang kedua apa yang ditanya dia bisa jawab, nyambung. Ya, bisa nyambung. Nah, maka ada istilah media darling. Ya, begitu misalnya seseorang anggota DPR itu dianggap punya wawasan yang cukup dan punya pengaruh di fraksinya atau di partainya, kemudian dia menguasai persoalan yang ditanyakan, maka itu memudahkan teman-teman media untuk meminta tanggapan. Nah, oleh karena itu yang muncul itu biasanya itu aja, ya. Karena misalnya ada 10 anggota DPR yang tergabung dalam satu komisi, misalnya. Saya katakan komisi 3 karena saya pernah di situ. Misalnya di komisi 3, maka kecenderungan yang ditanyakan itu ya orang yang bisa memberikan statement atau memberikan tanggapan yang kira-kira menarik, ya, untuk disampaikan kepada publik dan dia mengetahui dan menguasai persoalannya. Nah, karena gini, 580 lebih anggota DPR itu tidak punya public speaking yang sama rata, ya. Di partai itu mungkin kalau partai Nasdem lah misalnya, itu mungkin tidak lebih dari 5 atau 6 orang, ya, yang dianggap mampu untuk menerjemahkan misi dan visi fraksinya dalam mengambil sebuah keputusan atau bisa mengomentari case-case tertentu, ya, yang bersifat strategis. Tidak semua orang bisa bicara, ya, karena nanti kalau dia ngomong A, ternyata fraksinya mengambil keputusan B, maka itu si B biasanya, si A itu biasanya ditegur oleh fraksinya, kenapa Anda ngomong seperti itu? Kan fraksi belum rapat dan kita belum ngambil keputusan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang paling sering ditanyakan itu adalah dia anggota
DPR yang bergabung dalam komisi yang ada persoalan-persoalan tertentu yang kemudian dia juga bagian dari pimpinan fraksi. Iya. Jadi dia berani untuk Iya. menyampaikan gitu. Saya bertanya itu gini Abang, saya punya pengalaman. Dulu waktu saya masih sering liputan di DPR Bang. Saya dulu banyak liputan di Komisi 3 Bang. Ya. Jadi sering ketemu saya juga dulu. siap Abang dah. Jadi waktu itu pada saat itu kalau soal Kapolri dan sebagainya oke lah gitu. Jadi misalnya ada case-case tertentu kemudian yang ada kesan memang ingin diadvokasi gitu. Lewat sebuah rapat dengar pendapat atau rapat kerja gitu. Itu yang ngomong itu saja gitu Bang. Dulu masih zamannya Bang Ajis dulu waktu masih jadi pimpinan di sana di Komisi 3 Bang. Yang ngomong itu saja. Kita jadi curiga. Ini kalau ada soal case-case tertentu, kenapa yang ngomong ini? Ada apa sih sebenarnya? Kita curiga gitu Bang. Kan begini, misalnya tadi saya katakan ada 10 anggota partai atau fraksi tertentu di Komisi 3 misalnya, contohnya Komisi 3. Maka saya nggak yakin juga bahwa 10-10-nya itu menguasai persoalannya. Ya. Misalnya mengomentari ada kasus di Indonesia Timur, misalnya di Kalimantan, misalnya soal pencurian kayu misalnya. Dia tentu tidak menguasai case di Kalimantan itu. Kenapa dia nggak menguasai? Pertama, memang dia tidak punya akses informasi soal itu. Yang kedua, memang ada anggota DPR itu yang nggak peduli memang. Ya, maksudnya nggak peduli itu begini, dia tidak mau berkomentar. Dulu waktu saya di DPR ada teman saya dari fraksi lain yang sekarang masuk ke fraksi Nasdem. Dia ngomong sama saya, wah saya nggak bisa seperti Bang Dio. Kenapa sih? Kalau Bang Dio ini kan hampir setiap hari ngomong di TV. Kalau saya enggak. Rasa percaya dirinya. Bukan soal itu, dia berteori semakin kita ngetop itu semakin orang akan memperhatikan. Ya, salah benar, salah sedikit itu mesti lebih mudah dihajar karena dia menjadi media darling. Ya, lebih baik saya nggak ngetop aja. Jadi kalau nggak ngetop cenderung dia lebih aman. Itu kan prinsip orang masing-masing. Jadi dia tiarap aja. Yang penting dia terpilih 5 tahun nanti mungkin dia cari proyek, dia cari apa, dia kong kali kong di sana. Dan orang nggak begitu kenal. Ya itu satu contoh. Ada satu anggota fraksi dari partai lain yang cukup senior. Saya jarang lihat dia di komisi. Malah kalau kita lagi rapat dengan pendapat dan banyak TV yang hadir, dia malah nggak mau datang. Loh, saya tanya kenapa nggak datang? Wah, saya nggak mau wajah saya tersorot oleh kamera. Satu. Kedua, saya nggak mau ngetop dan saya tidak mau orang tahu bahwa saya anggota DPR. Loh, saya bilang ini agak aneh nih. Biasanya orang akan berkomentar. Yang pertama, akan kelihatan dengan konstituennya bahwa dia punya fungsi di situ. Benar. Ya, fungsi anggota DPR itulah bicara, Pak. Fungsi anggota DPR itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat yang tidak bisa disampaikan langsung, dia yang membunyikan. Kan itulah. Itu bahan rapat dan bahan kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Karena DPR itu adalah sebuah keputusan politik, bukan keputusan teknis. Dia bersembunyi karena apa? Karena kalau saya mendatangi kantor kementerian itu nggak kelihatan, wartawan nggak tahu saya, karena urusan saya yang gelap-gelap. Jadi urusan yang sifatnya lobby-lobby dan dia tidak mau dia diketahui oleh media bahwa dia itu anggota DPR. Jadi memang nggak kelihatan. Pernah saya dalam satu lift misalnya, saya lihat orangnya terkesan lusuh dan cuek aja masuk lift. Badannya kurus kecil, dia nggak mau natap mata kita. Saya tanya, mau kemana Pak? Mau ke atas deh. Oh, karena lift itu liftnya anggota DPR. Saya tanya, Bapak mau kemana? Ke fraksi. Saya bingung. Ini siapa ini? Ya, Bapak anggota DPR, ya saya anggota DPR. Saya nggak pernah lihat. Dan dia partai anggota DPR koalisi dari penguasa. Oh, saya bilang. Anehnya lagi, dia tanya juga saya, Bapak siapa ya? Lah saya jadi itu kelihatan bahwa dia seorang anggota DPR yang dikasih gelar pasti politikus ya. Dia bermain politik masuk ke DPR. Nah, tentu pasti tontonannya adalah tontonan berita, kemudian membaca berita-berita politik dan sebagainya. Agak aneh kalau misalnya pada waktu itu gak kenal
saya itu agak aneh. Iya. Menurut saya. Pada saat itu. Ya, benar. bukan kita kira bukan ya. Iya. Agak aneh ini kok dari fraksi teman saya. Kita pasti sama DPR dan saya dulu sama Oso, sama Ahmad Basara, sama Imam saja PKB, padahal menjadi calon pimpinan MPR ya. Pada waktu koalisi Indonesia Hebat dan koalisi bangsaan lah, kira-kira gitu. Pasti dia pilih saya karena fraksinya fraksi di antara fraksi kami itu, ya. Dia nggak tahu. Nah, menurut saya ini bermacam-macam tipe anggota DPR itu. Satu anggota DPR itu memang peduli, aktif. Memang dia politisi ya. Dia bergaulnya sama circle-nya tuh jelas tuh orang politik ya. Keluar dari kantor pun bertemu dengan orang politikus, nongkrong di mana-mana, ngobrol di mana-mana, bisa di hotel, bisa di restoran. Yang kedua itu tipenya datang, kemudian duduk, dengar, nggak pernah ngomong, balik. Iya, benar. Ada tipe itu, dia nggak ngerti apa. Tanda tangan pulang. Tanda tangan pulang, dia nggak mau tahu urusan. Pokoknya duduk selama dia nanti pemilu ikut masuk lagi gitu. Jadi bermacam-macam tipe di DPR itu ya, di bermacam-macam fraksi itu, dan kita kadang-kadang terkaget loh, kok visinya seperti ini. Kadang-kadang dia pun nggak tahu bagaimana soal daerah pemilihannya. Karena saya tanya, apakah Bapak sering turun? Dia bilang enggak. Ya nanti aja pas pemilu kita turun. Jadi karbitan dong. Jadi menurut saya ya bermacam-macam cara dan macam-macam tipe orang menjadi anggota DPR. Makanya kemudian yang berani bicara, ya, yang ditanya oleh media, yang memberikan pendapat, yang bicara dalam rapat-rapat dengar pendapat RDP dengan mitra-mitra komisi, maka dari persen-persen pasti itu aja. Tidak lebih dari 5-10 orang yang mencecar ya para menteri ya. Kemudian dirjen dan sebagainya. Kira-kira begitu. Yang lain itu bukan, dia nggak menguasai. Ya nggak menguasai atau nggak peduli juga. Gitu. Itu makanya saya tadi awal saya bertanya ke Abang Angga itu bagaimana dia, apakah penentuan itu sesuai dengan kompetensi dan sebagainya. Kalau mereka tidak mau tahu dan sebagainya, berarti mereka bukan wakil rakyat dong, Abang Angga. Ya, kan begini. Dulu yang podcast kita yang kemarin, saya bicarakan bahwa peserta pemilu itu ada dua, ada partai politik, ada perorangan. Perorangan itu namanya DPD, jelas itu. Yang dipilih orang, itu di kertas surat suara ada fotonya. Foto siapa? Foto orang itu. Oke. Tapi kalau yang pesertanya partai politik, maka yang ada gambarnya, gambar partainya. Yang orang itu siapa? Ada namanya. Oke. Makanya di dalam proses pemilihan itu, pemilih itu diberikan beberapa cara untuk memilih dalam pemilu. Satu, hanya mencoblos tanda gambar partai dianggap sah. Yang kedua, hanya mencoblos nama, tidak mencoblos gambar, sah juga. Atau yang lebih abdul itu mencoblos tanda gambar partainya, kemudian memilih orangnya, siapa yang kira-kira dianggap mampu dan bisa memperjuangkan daerah pemilihannya, atau dianggap orang ini kita tahu dia punya kemampuan, dia punya talenta, dia punya memang bakat politisinya ada. Maka tiga itu. Tapi kalau perorangan DPD itu hanya memilih foto saja, lebih mudah. Misalnya kalau mohon maaf nih, kalau di kampung misalnya ada yang masih buta huruf atau orang-orang yang sudah tua yang kelihatan tidak bisa membaca karena matanya kurang jelas, maka foto akan lebih jelas, perorangan. Nah, maka apakah sejatinya anggota DPR itu adalah wakil rakyat? Tidak. Dia adalah wakil partai yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili partai itu menjadi anggota DPR. Kok bisa dia ngomong gitu? Karena begini, yang bisa memecat anggota DPR itu bukan rakyat, partai politiknya, gitu. Jadi kita mau ganti, cukup 2 tahun, 3 tahun kita ganti. Partai nggak bisa apa dan rakyat pemilih juga nggak bisa apa juga. Artinya terminologi wakil rakyat itu sebenarnya nggak cocok dong. Lah iya, makanya wakil rakyat itu hanya memilih partai. Oke? Apakah sejatinya orang itu mewakili rakyatnya? Oh iya, dia mewakili rakyat yang memilih partai itu.
bahwa you duduk, ya memang dipilih rakyat. Iya. Tapi you itu ditaruh di situ, itu kan Perintah partai yang naruh, gitu loh. Jadi dia harus punya loyalitas ganda. Satu, merawat perasaan pengurus partainya, supaya nggak kecewa, nggak apa ya. Kenapa seperti itu? Karena partai itu kan akan mengusulkan namanya. Ini ibarat restoran Padang ya. Oke. Ya, mereka yang menyajikan. Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah kita kalau masuk restoran Padang itu bisa memilih menu selain menu yang disediakan? Nggak ada. Jadi begitu yang ngangkat piring, taruh di atas piring, drep gitu, tinggal kita pilih aja dari yang sudah disediakan. Dikasih batasannya. Dikasih batasannya. Kita milih yang nggak ada, nggak bisa. Karena mereka sifatnya bukan fine dining yang memasak. Benar. Sudah ada. Kamu nggak suka ayam goreng, ayam pop, ini ayam popnya. Oh, saya nggak mau ayam, saya mau rendang, ini rendang. Oke. Makan saja yang ada di atas meja. Oke. Oke, sama dengan rakyat nih, memilih yang sudah disediakan oleh partainya. Saya mau pilih partai PD Perjuangan atau Nasdem. Loh, ya kamu pilih aja Nasdem. Ada nggak orang-orang yang kamu pilih orang? Nggak ada. Ya udah kamu pilih partainya. Oke. Kalau kamu loyal pada partai. Oke. Jadi anggota DPR harus loyal dan menjaga perasaan. Ini ingat ya, saya sampaikan kepada teman-teman anggota DPR hari ini, baik provinsi kota-kota, rawat perasaan pimpinan partai. Satu. Rawat perasaan. Yang kedua, rawat dan jaga perasaan rakyat pemilih. Jadi loyalitasnya ganda. Satu, dia kalau partai minta sumbangan, dia sumbang. Oke. Kalau ada partai yang begitu ya. Iya. Yang kedua, pemilih konstituennya juga harus dirawat. Apa rawatnya? Bukan harus menyogok, hadir di tengah-tengah rakyatnya. Pendapil, ya. Nah, dia berada pada waktu dan posisi yang tepat. Ya, pulang ke daerah pemilihannya, berkomunikasi, ya, memperjuangkan apa kegelisahan rakyat pemilihnya. Ya, kegelisahan rakyat pemilih ini kan gampang aja. Satu misalnya, kok jalan kami ini rusak, nggak pernah diperbaiki misalnya. Karena yang bisa memperbaiki itu pasti pemerintah. Karena pemerintah dengan kekuasaannya itu bisa menganggarkan. Ya. Walaupun ada contoh di daerah Jawa itu dia bangun sendiri saking keselnya karena dia punya uang banyak. Oke. Nah, apalagi kemudian misalnya bangunan sekolahnya, ya, kemudian akses jembatan, seperti itu. Kalau misalnya dia petani, dia meminta bantuan mesin bajak misalnya, atau bagaimana pupuk ini supaya di daerah pemilihan pada musim tanam itu pupuk tidak langka. Kan kita ini aneh, pupuk itu ketika dibutuhkan hilang, ya, karena keluarga saya banyak petani, ketika musim tanam pupuk nggak ada. Sementara pemerintah menggenjot agar swasembada pangan. Ya. Presiden Jokowi berkali-kali mengatakan jangan impor. Oke. Kalau bisa produksi sendiri, tanam sendiri, nikmati sendiri. Semaksimal mungkin impor harus pelan-pelan dikurangi. Tapi pupuk langka. Jadi akibatnya rakyat mengeluh. Nah, disitulah fungsi sebenarnya DPR untuk menyuarakan kepada Menteri Pertanian, pada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian bahwa pupuk itu langka pada bulan-bulan tertentu. Loh, kenapa bisa langka? Produksinya terus-menerus. Ya berarti ada mafianya. Karena mafia inilah tugasnya daripada aparat kementerian terkait. Gitu. Oke, Abang tadi menyebutkan ada dua tipe anggota DPR. Satu aktif, kelihatan bekerja dan sebagainya. Di satu sisi lain cuek, nggak peduli dan sebagainya. Ini kita ngomong soal PAW ya, Bang. Ya. Gitu. Yang terindikasi kuat bisa masuk dalam PAW itu sebenarnya apa saja kriterianya? Gini, pergantian antar waktu anggota DPR. Ya. Oke. Satu, anggota DPR yang meninggal dunia atau berhalangan tetap. Itu diganti. Yang kedua, mengundurkan diri, maka diganti. Yang ketiga, misalnya melakukan tindak pidana dan sebagainya, diganti. Dia akan mundur. Siapa penggantinya? Kan ini soalnya. Benar. Maka menurut undang-undang
itu yang menggantinya adalah yang mendapatkan suara atau perolehan suara terbanyak setelah yang duduk. Oke, misalnya si A dapat 100.000, kemudian meninggal dunia, maka urutan berikutnya yang memperoleh terbanyak. Ya, dia bisa aja misalnya yang terpilih nomor 1, kemudian menggantinya nomor 9. Kalau ada 10 orang di daerah pemilihan itu ya, karena yang nomor 9 itu yang tertinggi suaranya. Kira-kira begitu. Itu diajukan oleh partai politik kepada pimpinan DPR, mengajukan nama yang penggantinya, kemudian pimpinan fraksi menyampaikan kepada pimpinan DPR kemudian menyurati kepada presiden untuk kemudian di SK-kan, SK keluar, itu dilantik. Itu rulesnya seperti itu, Abang? Rulesnya seperti itu. Ada nggak yang anomali? Jadi kalau ada nomor perolehan suara banyak kedua, nah itu biasanya doanya agak jelek itu. Doanya gimana? Mudah-mudahan ada bersatu ini. Kalau bisa kalau bisa umurnya gak panjang begitu. Jadi mudah-mudahan lah gua dapat PAW. Itu bisa terjadi. Gitu loh. Itu rule-nya, Bang. Ya. Ada nggak pernah terjadi di luar rule itu anomalinya, Bang? Artinya PAW karena mungkin seseorang meninggal gitu, kemudian yang seharusnya digantikan oleh yang suara terbanyak, tapi tidak, Bang. Nomor lain yang kemudian lompat gitu. Oh bisa aja, tapi harus dipecat dulu. Oh dipecat jadi, dulu. Ya misalnya gimana, dia dapat nomor urutan ketiga atau urutan keempat. Maka perolehan suara kedua yang ketiganya harus pecat dulu dia anggota partai, ya. Karena syaratnya kalau dipecat dia anggota partai, maka dia nggak bisa menjadi pengganti. Nah sekarang atau misalnya karena nomor 2 tadi kecewa terhadap partainya, harusnya dia pemenang misalnya yang merasa dizalimi, dia sudah pindah bergabung ke partai lain. Maka ketika dia mengundurkan diri partainya, dia tidak mungkin diusulkan lagi oleh partai itu. Tapi kalau misalnya dia masih jadi anggota partai itu urutan kedua, tapi yang mau nomor 3. Ini pernah terjadi di sebuah partai politik besar. Ya. Ketika seseorang menjadi menteri, maka harusnya yang perolehan suara terbanyak kedua yang menjadi anggota DPR. Anggota perolehan suara kedua nggak mau, nggak mau jadi anggota DPR. Makanya yang ketiga, kenapa dia nggak mau? Karena dia mendapatkan jabatan tertentu di salah satu BUMN. Jadi memang dia nggak mau, gitu. Itu bisa dia bikin surat pernyataan bahwa saya tidak bersedia untuk menjadi anggota DPR, walaupun suara perolehan terbanyak itulah suara dia. Saya pikir gitu. Siap. Ya, siap Abang. Bung Rafael, dan kita udah bicara cukup panjang ya hari ini, dan tentu mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa menambah pengetahuan kita semua, khususnya bagi teman-teman yang akan jadi anggota DPR hasil pemilu 2024, tahu apa-apa yang harus dilakukan ya. Apalagi apa yang saya sampaikan tadi, merawat perasaan pengurus partai itu paling penting. Nah, baik terus sekalian, kita akan berjumpa pada episode berikutnya, dan terima kasih Bung Rafael bisa hadir di podcast saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.